Berikut kondisi di kelas saya. Masih ada beberapa siswa di kelas 4 yang belum bisa membaca. Pada tahap ini, seharusnya siswa tersebut sudah mampu membaca dan memahami bacaan teks sederhana. Dari sinilah muncul dorongan saya untuk melakukan strategi agar siswa-siswa saya tersebut bisa segera membaca. Setiap pagi saya memulai hari dengan semangat. Dengan mengendarai motor, saya berangkat menuju sekolah tempat saya mengabdi, SDN 1 Pakunden. Dalam perjalanan, saya teringat pada anak-anak di sekolah, terutama anak-anak yang memiliki kesulitan dalam belajar. Mereka punya semangat dan harapan untuk belajar. Saya tahu mereka menanti bimbingan saya. Di hati saya selalu ada harapan, semoga setiap anak bisa membaca dengan lancar dan mencintai kegiatan membaca. Harapan itulah yang membuat saya terus bersemangat datang ke sekolah setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiji Jayanti, guru SDN 1 Pakunden, Kota Blitar. Sekolah kami berada di wilayah pinggir Kota Blitar. Sekolah kami bukan sekolah terpinggir. Jalan untuk menuju ke sekolah kami masih mudah diakses. Meskipun demikian, tantangan dalam dunia pendidikan masih tetap ada, terutama dalam hal kemampuan dasar membaca siswa saya di kelas 4. Sekolah saya, terutama di kelas 4, masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagai guru, saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Namun, tidak semua bisa berkembang dengan kecepatan yang sama. Disinilah peran saya sebagai guru dibutuhkan untuk murid saya, bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk membimbing dengan kesabaran, ketulusan, ketelatenan, agar anak-anak saya di kelas 4 yang belum bisa membaca tersebut bisa segera membaca dan tidak tertinggal dari teman-teman lain. Siswa berasal dari berbagai latar belakang keluarga. Sebagian besar orang tua bekerja sepanjang hari sehingga waktu mereka untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah sangat terbatas. Bahkan ada yang mempercayakan sepenuhnya pendidikan anak kepada guru di sekolah. Saat di kelas, saya menemukan beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam membaca. Mereka cenderung kurang percaya diri saat kegiatan pembelajaran. Dari sinilah muncul dorongan untuk melakukan pendampingan khusus melalui program kelas Gemar Baca. Melalui program ini, guru memberikan bimbingan secara terencana dan berkesinambungan agar siswa mampu membaca lancar, memahami isi bacaan, serta menumbuhkan minat baca. Langkah pertama yang dilakukan adalah melaksanakan asesmen awal kemampuan membaca. Asesmen ini dilakukan secara individual dengan memperhatikan aspek pengenalan huruf, kemampuan mengeja suku kata, membaca kata utuh, dan kelancaran membaca kalimat. Hasil asesmen kemudian digunakan untuk memetakan kemampuan siswa ke dalam 4 kategori, mulai dari belum mengenal huruf hingga sudah mampu membaca kalimat pendek tetapi belum lancar. Hasil asesmen ini menjadi dasar untuk merancang strategi pembelajaran.
menentukan media yang sesuai, serta menentukan bentuk pendampingan individual. Dengan pemetaan yang jelas, guru dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran sehingga tidak ada siswa yang terabaikan dalam proses belajar membaca. Dalam pelaksanaan program kelas Gemar Baca, guru menggunakan buku pendamping membaca berupa buku baca cepat dan buku bacaan sederhana. Buku baca cepat digunakan untuk siswa yang masih berada pada tahap mengenal huruf, mengenal suku kata, serta belum lancar membaca kata utuh. Buku ini memfasilitasi siswa untuk belajar membaca dengan lebih mudah dan bertahap. Buku bacaan sederhana digunakan untuk siswa yang sudah dapat membaca kalimat pendek tetapi belum lancar. Guru memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolah untuk mencari buku-buku cerita bergambar dengan kalimat sederhana. Setelah pendampingan membaca, guru menuliskan capaian membaca siswa pada buku kendali baca. Ini kamu sudah selesai membaca fa ya. Ini sudah lanjut, kemudian besok belajar suku kata ma. Ini nanti diberikan ke orang tua, kemudian ditanda tangan orang tua di sini, belajar di rumah, diulangi lagi dan dipelajari minggu ini ya. Oke, semangat. Kendali baca dibawa pulang oleh siswa untuk diperlihatkan kepada orang tua. Orang tua diharapkan mendampingi siswa membaca di rumah sesuai panduan yang diberikan guru. Kemudian menandatangani kolom pendampingan sebagai bukti keterlibatan. Bersama guru, siswa yang lancar membaca dilibatkan sebagai pendamping bagi teman yang belum lancar membaca. Mereka membantu selama waktu istirahat dan saat pembelajaran. Guru memilih beberapa siswa yang dapat dipercaya dan mampu menjadi tutor sebaya. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial pada siswa yang belum lancar membaca, sekaligus mengurangi rasa malu dan kurang percaya diri bagi siswa yang masih belum lancar membaca. Bagi saya, kelas Gemar Baca bukan hanya program peningkatan kemampuan membaca, tetapi juga perjalanan belajar tentang kesabaran, komitmen, dan ketulusan seorang guru. Melihat senyum siswa ketika berhasil membaca sendiri adalah hadiah terbesar dalam tugas saya sebagai pendidik. Melalui program kelas Gemar Baca, saya belajar bahwa menjadi guru berarti siap menghadapi tantangan dengan sabar dan konsisten. Tidak semua hasil terlihat cepat, tetapi setiap usaha yang dilakukan dengan hati pasti memberikan dampak yang positif. Program ini juga memperkuat kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan semangat dedikatif, saya akan terus berupaya meningkatkan kemampuan literasi siswa dan menumbuhkan budaya gemar membaca di sekolah.